Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Syahjibah yang mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9D, 9F, 9G, dan 9H. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi teks laporan percobaan. Materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Teks laporan percobaan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran seperti yang ada di layar berikut ini. Apa itu laporan percobaan? Istilah percobaan ini memiliki nama lain, yaitu eksperimen. Eksperimen ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, kemudian laporan. Apa itu laporan? Laporan itu segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Jadi, laporan disusun ketika kita diberi tugas oleh orang lain. Kemudian ada teks. Teks itu pasti berupa tulisan, bukan? Namun bukan berupa lisan. Jadi, teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu yang menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itu adalah pengertian dari teks laporan percobaan ya anak-anak. Berikutnya adalah ciri laporan percobaan. Ada 3 ciri dari laporan percobaan ini. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah sesuatu yang sudah pasti. Contohnya, Ibu beri 2 kalimat. Coba kalian bandingkan antara kalimat berikut ini. Kalimat pertama, kandungan vitamin C dalam lemon sekitar 20 mg. Kalimat ini fakta atau opini? Tentu saja opini kan, karena terdapat kata sekitar yang menandakan belum pasti atau pendapat. Kemudian bagaimana kalimat fakta? Perhatikan contoh berikut ini. Dalam 100 mg jeruk nipis dan lemon, yang paling banyak mengandung vitamin C adalah lemon. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat fakta karena dapat dibuktikan dengan angka yang pasti. Ciri yang kedua yaitu lengkap. Informasi yang kita sampaikan harus lengkap dan utuh sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik, jelas, dan mudah dipahami. Sedangkan ciri yang ketiga, objektif. Objektif adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya kita sebelum melakukan percobaan, kita sudah membuat hipotesis terlebih dahulu sebelum mengecek kebenarannya. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah anggapan dasar atau dugaan awal. Nah, berikutnya adalah fungsi teks laporan percobaan. Ada 5 fungsi dari teks laporan percobaan ini. Yang pertama adalah informasi. Misalnya, kita ingin mengetahui kandungan vitamin C dalam jeruk nipis. Maka, kita dapat mencarinya pada laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah bukti. Laporan disusun untuk menyampaikan segala kegiatan. Dengan menulis laporan percobaan, itu sudah membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu untuk menguji atau membuktikan sesuatu teori. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dalam menyusun teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya dan menyajikannya.
Tentu kalian menginginkan teks tersebut selalu ada jika diperlukan. Dan kalian tidak ingin kehilangan teks tersebut. Nah, cara yang paling mudah yaitu dengan cara mendokumentasikannya. Kemudian fungsi yang keempat, pemecahan masalah. Ayo, siapa yang senang makan tahu? Kita sering mendengar tahu mengandung formalin, kita pun jadi takut untuk mengkonsumsinya lagi. Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita harus melakukan percobaan atau tes untuk membuktikan apakah tahu tersebut mengandung formalin atau tidak. Kemudian, fungsi yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Laporan itu disusun jika ada pihak yang menugaskan sesuatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberi tugas, kita tidak perlu membuat laporan. Tapi jika ada yang memberikan tugas, maka kita wajib membuat laporan sebagai pertanggungjawaban kita. Yang terakhir adalah struktur teks laporan percobaan. Ada 10 aspek yang harus kalian ingat di dalam menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Itu sudah pasti harus ada, bukan? Kemudian yang kedua, objek yang akan kita bahas. Yang ketiga, siapa pelaku percobaan tersebut. Yang keempat, di mana dan waktunya kapan percobaan itu kita lakukan. Kemudian yang kelima ada tujuan, dan selanjutnya adalah bahan dan alat, kemudian langkah-langkah. Yang kedelapan, jelas hasil dari percobaan itu. Seterusnya setelah kita buat percobaan itu, kita simpulkan, dan terakhir harus disertakan daftar pustaka. Demikianlah pembahasan Ibu tentang teks laporan percobaan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Dadah.